Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa dengan suatu apapun. Kedua kalinya selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung yang besar Nabi Muhammad SAW dan kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Baik, sebelum materi kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman nafi'a wa bil fahma wasi'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Semoga dengan doa tadi kita dimudahkan Allah dalam mendapat ilmu. Baik, kita akan mulai penjelasan materi. Kali ini adalah tentang bab jenayah atau pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Baik, di sini ada 4 pokok bahasan. Bahasan yang pertama adalah tentang tata cara memandikan jenazah. Kemudian yang kedua tata cara mengkafani jenazah. Ketiga tata cara menyolatkan jenazah. Dan keempat, tata cara menguburkan jenazah. Nanti kita akan menjelaskan satu persatu. Ini bab jenazah ya. Jadi kewajiban kaum muslim terhadap jenazah ada 4. Yang pertama adalah memandikan, kedua mengkafani, kemudian mensolatkan, yang terakhir adalah menguburkan. Kemudian hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Yaitu fardu yang apabila sudah dilaksanakan maka akan gugur kewajiban yang lain. Jadi fardu itu ada 2, yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Kalau fardu ain itu wajib bagi setiap individu. Sedangkan fardu kifayah kewajiban yang apabila sudah dilakukan sebagian maka gugur kewajiban tersebut. Dan untuk dalilnya ya kullu nafsin dha'iqatul maut, surat Al-Imran ayat 185. Artinya kullu nafsin, tiap-tiap yang berjiwa itu dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Jadi setiap manusia itu pasti akan merasakan kematian. Tapi waktunya dirahasiakan oleh Allah supaya kita terus untuk berbuat kebaikan, beramal soleh, dan menjaga dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk ke pengurusan yang pertama, yaitu tentang memandikan jenazah. Jadi jika ada seorang muslim yang meninggal dunia, maka kewajiban kita yang pertama adalah memandikannya. Kemudian syarat-syarat wajib memandikan jenazah. Di antaranya adalah jenazah itu harus orang yang beragama Islam. Apapun aliran, mazhab, ras, suku, dan profesinya. Jadi apabila jenazah itu beragama Islam, walaupun berbeda ras, suku, dan lainnya, tetap harus dimandikan. Kemudian didapati tubuhnya walaupun sedikit, walaupun anggota badannya tidak utuh, tetap wajib dimandikan. Kemudian yang terakhir bukan mati syahid. Apa itu mati syahid? Yaitu mati yang dalam keadaan peperangan atau membela agama Islam, seperti yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya yang berhak memandikan jenazah, ya apabila jenazahnya itu laki-laki,
maka yang wajib memandikan adalah laki-laki. Kemudian perempuan bagaimana? Apakah boleh? Perempuan boleh, tapi dengan syarat yaitu istrinya atau mahramnya. Selain itu tidak boleh. Kemudian apabila jenayahnya perempuan, maka yang memandikannya adalah perempuan. Laki-laki tidak boleh memandikannya kecuali suami dan mahramnya. Dan tata cara memandikan jenayah. Yang pertama adalah di tempat yang tertutup. Biasanya itu kalau di kampung-kampung ditutup sama sampah atau kain supaya tidak dilihat oleh orang lain. Kemudian mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. Tujuannya apa? Supaya air itu mengalir dengan baik. Kemudian yang ketiga dipakaikan kain seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Kemudian mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu. Kemudian perutnya ditekan pelan-pelan. Supaya apa? Supaya kotoran yang ada di dalam tubuh manusia itu keluar. Selanjutnya membersihkan mulut dan gigi si mayat. Selanjutnya membersihkan semua kotoran dan najis. Setelah itu memwudukannya dan membasuh seluruh anggota badannya. Dan untuk sunnahnya disunahkan membasuh 3 sampai 5 kali. Baik untuk pemandikan selesai, kemudian mengkafani jenazah. Jadi dalam mengkafani jenazah itu menggambarkan kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur baru pada tiap lapisnya. Untuk laki-laki sunnahnya itu 3 lapis, kemudian untuk perempuan sunnahnya adalah 5 lapis. Dan si mayat diletakkan di atasnya. Kedua tangannya dilipat di atas badannya dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi seperti orang sholat gitu ya. Kemudian yang terakhir kafanilah dengan baik. Jadi dalam mengkafani itu tidak boleh asal-asalan, sebab ada syariat yang mengatur itu semua. Selanjutnya setelah dikafani adalah menyolatkan jenazah. Apa aja syarat-syaratnya? Di antaranya adalah salat jenazah seperti halnya dengan salat yang lain, yaitu harus menutup aurat, suci dari hadas besar dan kecil, bersih badan pakaian dan tempatnya dari najis serta menghadap kiblat. Jadi sholat jenazah itu sama seperti sholat lainnya, yaitu tadi ya seperti menutup aurat, suci dari hadas besar dan kecil, tempatnya suci dari najis, menghadap kiblat. Yang membedakan hanya tidak ada rukuk dan tidak ada sujudnya. Kemudian jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Ya, tadi setelah dimandikan dan dikafani, langsung disolatkan. Kemudian yang itu namanya yang tidak dimandikan dan tidak dikafani, seperti orang yang meninggalnya mati syahid itu dalam peperangan gitu ya, itu cukup disolatkan dan dikuburkan. Tidak perlu dimandikan, sebab tetesan darah yang ada di badannya itu sebagai bukti nanti di akhirat. Kemudian selanjutnya letak jenazah sebelah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali kalau sholat yang dilakukan di atas kubur atau sholat gaib. Kalau sholat gaib itu sesuai arah kuburnya ya. Kemudian rukun salat jenazah, di antaranya ada niat berdiri bagi yang kuasa atau yang mampu, takbir 4 kali, membaca surat Al-Fatihah, membaca selawat atas Nabi Muhammad SAW, mendoakan mayat, dan yang terakhir memberi salam. Dan tata cara mengerjakan salat jenazah. Jenazah diletakkan paling muka. Apabila mayatnya laki-laki, hendaknya imam berdiri menghadap dekat kepala mayat. Jika mayat wanita, imam menghadap dekat dengan perutnya. Untuk niatnya, usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin makmumal lillahi ta'ala. Ini untuk mayat laki-laki. Dan untuk mayat perempuan,
hadihil mayyiti. Jadi usolli ala hadihil mayyiti arba'a takbiratin farde fikayatin mamma li ta'ala. Hadihil mayyitati. Kemudian setelahnya takbiratul ihram yang pertama ya, kan tadi 4 kali takbiratul takbirnya. Yang pertama takbiratul ihram, yang takbir yang kedua membaca sholawat atas Nabi ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan takbir yang ketiga membaca doa untuk jenazah, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Takbir yang keempat dilanjutkan dengan membaca doa dan membaca salam. Setelah menyolatkan adalah menguburkan jenazah. Jadi sunnahnya apa? Dalam menguburkan jenazah, Nabi Muhammad SAW sabda bahwa sunnahnya adalah segera untuk menguburkan jenazah. Kemudian sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Kemudian untuk malam hari apakah boleh dikuburkan? Boleh dengan syarat dalam keadaan darurat. Kemudian tidak diperbolehkan menguburkan 2 jenazah atau lebih dalam satu yang kubur, kecuali dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat misalnya apa? Seperti dulu ada itu ya, tsunami Aceh itu kuburannya kuburan massal ya, bukan satu persatu. Itu boleh. Kemudian larangan memperindah kuburan. Jadi sebelum kubur, ahli waris atau keluarga hendaknya bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayat jika ada. Kemudian tata cara dalam menguburkan jenazah. Yang utama dibuatkan yang lahat yang cukup dalam sepanjang badan mayat. Dalamnya setinggi orang berdiri ditambah setengah lengan lebarnya, kurang lebih 1 meter. Dan setelah jenazah diusung dan sampai kubur, maka masukkanlah ke dalam yang lahat. Itu dengan miring ke kanan dan menghadap kiblat dengan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dan tali-tali pengikat kain kafan dilepas semua. Pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan ke tanah. Biasanya itu ada yang bulat-bulat seperti tanah, nah itu buat tempelkan pada pipi kanan dan ujung kaki. Kemudian letakkan pelapah yang masih basah atau menyiramnya dengan keban di atas tubuh tersebutnya. Biasanya untuk makam yang baru itu ada tumpukan tanah ya, itu gunanya sebagai tanda. Kemudian dikasih pelepah yang masih basah atau daun atau bunga gitu ya. Setelah itu mendoakan dan memohonkan ampun bagi jenazah serta diberikan kedakwaan dalam menjawab pertanyaan. Sekian, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sekian terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.